Selamat pagi adik-adik. Karita, kita mau tahu nih gimana kabar adik-adik yang ada di rumah. Kabar adik-adik yang ada di rumah bagaimana? Apa? Wah, luar biasa. Wah, ternyata kabar adik-adik yang ada di rumah luar biasa ya. Hari ini adik-adik akan mengikuti sekolah minggu Berbakti. Nah, sebelum kita akan mulai, kita mau bersama-sama berdoa yuk. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Kak Karen akan memimpin kita dalam doa pembukaan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati sekolah minggu kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Karen. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita tadi mengikuti acara apa ya? Sekolah minggu. Sekolah minggu apa Kak Venus? Berbakti. Sekolah minggu berbakti. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan. dan Menyaksikan penampilan. wah, luar biasa. Kita pasti akan sangat terberkati ya adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita juga akan ada kuis. Nah, gimana caranya ya Kak Rita untuk mengikuti kuis? Hari ini kuisnya akan ada 3 pertanyaan. Nah, untuk kelas Indria, Pratama dan juga Madia ada 3 soal. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau mau ikutan, caranya buka WA, ketik nama dan juga kelas ya. Kemudian buat jawaban yang benar. Kemudian adik-adik kirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, sebelum menjawab, perhatikan kembali. Itu untuk Indria umur 1 sampai 6 tahun. Untuk Pratama umur 7 tahun sampai 9 tahun. Dan untuk kelas Nadia itu 10 tahun sampai 12 tahun. Nanti perhatikan ya, pertanyaan itu untuk kelas apa. Kalau Indria, adik-adik yang Indria boleh menjawab. Nah, nanti pengumuman pemenangnya akan ada di akhir acara ini. Tetap saksikan ya adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini kita juga akan membuat apa Kak Karen? Prakarya. Membuat prakarya. Wah, asik sekali ya adik-adik yang ada di rumah. Baiklah, Kak Karen, Kak Rita mau tahu nih adik-adik yang ada di rumah bersemangat gak sih? Wah, gimana adik-adik? Kalian di rumah bersemangat nggak? Wah, Kak Rita, adik-adik di rumah pada bersemangat nih. Wah, ternyata adik-adik yang ada di rumah bersemangat ya. Kalau bersemangat kita berdiri ya. Wah, masih pagi nih, kita harus bersemangat. Adik-adik, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Lagu apa Kak Karen? Kasih Yesus. Kasih Yesus. Adik-adik berdiri, ikutin gerakan kakak-kakak di depan. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik udah capek belum? Kak Karen capek nggak?
Enggak dong. Kak Vanes? Belum. Wah, belum. Kita masih berdiri ya, karena kita harus bersemangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik masih berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kau temanku. Ku temanmu. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu Mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita, kelas Indria. Selamat pagi teman-teman, ayo kita nyanyi sama aku yuk. Pahlawan Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan penampilan dari kelas Madia. Seperti wanita
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan pujian, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Obi akan mengajak semuanya untuk duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya untuk mendengar. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu dalam sekolah minggu berbakti pada pagi hari ini akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti setiap cerita firman Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Luar biasa. Pada pagi hari ini, di sekolah minggu berbakti, kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Kira-kira siapa ya? Ya, kita akan belajar dari Yitro. Kita akan belajar dari Yitro. Kira-kira Yitro ini siapa ya? Kok kita harus belajar dari seorang Yitro? Ada yang tahu Yitro siapa? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Baik, kita akan melihat bersama-sama siapa itu Yitro. Yitro adalah seorang imam. Dia seorang imam di daerah Midian. Dan dia juga seorang mertua, dia adalah mertua dari Musa. Setelah ia memberikan putrinya yang bernama Zipora
kepada Musa. Nah, Yitro ini bersama dengan Zipora tinggal di Midian. Mereka dipakai Tuhan untuk melakukan banyak hal. Kira-kira apa yang terjadi ya kepada Yitro? Yitro merupakan imam dan mertua dari Musa. Kita tahu Musa ya, seorang nabi besar yang dipakai Tuhan. Pada saat itu Musa berjumpa dengan Yitro. Ketika Musa melarikan diri dari Mesir, setelah Musa membunuh seseorang di Mesir, dia bertemu kepada Yitro. Dia pergi ke Midian. Musa pergi ke Midian bertemu dengan Yitro. Dan Musa bekerja selama 40 tahun untuk menggembalakan domba-dombanya Yitro di sana. Sampai ada peristiwa semak berapi yang membuat Musa terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Dia ke Mesir dan menyelamatkan semua bangsa Israel. Kemudian Musa meminta diri dari Yitro untuk kembali ke Mesir. Untuk memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Hingga Musa kembali ke Midian. Saat Musa kembali ke Midian, setelah berhasilnya bangsa Israel keluar dari Mesir, Yitro ini mendengar kabar yang sangat luar biasa. Dia tahu, dia mendengar cerita bahwa Musa telah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Yitro mendengar berita yang luar biasa itu. Apa yang dilakukan Yitro? Yitro berkunjung dan menasehati Musa. Nah, pagi hari ini ada 2 pelajaran sekolah minggu yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah Yitro berkunjung. Apa sih Yitro berkunjung? Yitro berkunjung ke siapa? Kemana Yitro pergi? Setelah tadi Yitro mendengarkan cerita atau kabar mengenai bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir, Yitro bersama Zipora dan anak-anak Musa berkunjung menghampiri Musa. Nah, kira-kira nih, gimana ya perasaan Musa setelah dia datang ke Midian? Mertua atau Yitro dan Zipora serta anak-anaknya datang menemui Musa. Wah, pasti sangat bahagia ya setelah sekian lama tidak bertemu dengan istri dan anak-anak, bahkan tidak bertemu dengan Yitro. Akhirnya Musa dikunjungin oleh Yitro, Zipora dan anak-anaknya. Ada perasaan bahagia, ada perasaan sukacita dari Musa. Dan kira-kira ketika Yitro, Zipora dan anak-anaknya berkunjung menghampiri Musa, apa yang mereka bicarakan? Ada yang tahu? Dalam kitab Keluaran diceritakan semuanya. Bahwa Yitro saat berkunjung kepada Musa, Yitro memberikan banyak sekali nasihat. Yitro merasa bahagia, bahkan Yitro merasa bangga bahwa Musa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Pada saat itu perasaan Yitro bagaimana? Seperti Kak Obi yang bilang, Yitro merasa bangga, bersukacita, dan sangat bahagia melihat kedatangan Musa yang telah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Itu semua rencana Tuhan. Dan Musa menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dalam kunjungan Yitro, Yitro tidak hanya berkunjung, dia juga tidak hanya membawa buah tangan atau membawa oleh-oleh untuk Musa. Tapi Yitro memberikan nasihat. Wah, Yitro memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Saat bertemu dengan Musa, Yitro memberikan banyak sekali nasihat yang sangat berguna untuk kepemimpinan Musa. Kita tahu ya, Musa saat itu memimpin bangsa Israel. Apa sih yang kira-kira
diberikan nasihat apa sih yang diberikan Yitro kepada Musa? Salah satu nasihat yang saat itu Musa dengar dan Musa ambil adalah Musa menunjuk pemimpin-pemimpin yang dapat meringankan tugas Musa dalam menjadi hakim dalam orang-orang Israel. Ada pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Supaya apa? Supaya Musa dalam melayani Tuhan bersama dengan orang-orang Israel, Musa dapat suatu hal yang ringan dalam melakukan tugas. Untuk itu, Yitro dengan bijaksana, dengan berwibawa, memberikan nasihat ini supaya Musa memiliki teman dalam pelayanan. Nah, hal ini sangat luar biasa. Dalam berkunjung, dalam menasehati, kita menjadi orang-orang yang terus ditunjuk Tuhan untuk menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Nah, dalam Alkitab juga disampaikan bahwa kita harus menasehati orang, kita harus peduli kepada orang, bahkan memberi hormat kepada orang. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Kita mempelajari dua hal. Yang pertama, ketika Yitro berkunjung menghampiri Musa, kita belajar bahwa kita harus menjadi orang yang sopan dan harus menjadi orang yang bisa menghargai orang lain. Karena apa? Karena sikap ini adalah sikap yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Sama seperti Yitro. Ketika Yitro berkunjung, Yitro dengan sopan menghampiri Musa. Ya. Bahkan ketika berbicara menggunakan kata-kata yang sopan. Karena apa? Yitro mau menghargai kedatangan Musa. Dalam hal ini, dalam firman Tuhan di Roma 12 ayat 10, kita buka dulu ya, Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10, yuk kita buka dulu Alkitabnya teman-teman semua yang ada di rumah. Ya. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Iya, kita harus mendahului dalam memberi hormat, sama seperti Yitro. Yang kita pelajari yang kedua adalah kita juga bisa menasihati orang lain dengan baik dan tepat sesuai dengan kondisi mereka. Yitro tahu keadaan Musa sebagai pemimpin. Yitro sebagai mertua, sebagai orang tua, memberikan nasihat yang baik dan tepat. Sama seperti dalam Alkitab 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Iya. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menasehati kepada orang lain dan saling membangun. Nah, anak-anak di rumah, jangan lupa untuk terus menjadi orang yang baik, terus mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Terutama pelajaran hari ini, yaitu menghargai orang lain dan memberikan nasihat kepada orang lain. Itu kita sudah belajar dari Yitro. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang baik pada saat ini. Kami telah belajar firman Tuhan, kami telah belajar dari seorang Yitro yang merupakan mertua Musa. Kami tahu Tuhan memakai Yitro untuk menghargai dan menasehati Musa. Kami juga mau Tuhan menjadi alat-Mu untuk menghargai orang lain, menghargai teman-teman kami. Bahkan kami bisa memberikan nasihat yang tepat untuk orang-orang di sekitar
kami dalam keadaan mereka Tuhan. Pimpin kami dalam kehidupan kami, bahkan Engkau memberkati kami, studi kami, pendidikan, ekonomi, bahkan kesehatan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah tadi sudah menyaksikan ya video untuk membuat apa? Prakarya. Membuat prakarya. Setelah ini adik-adik yang ada di rumah boleh membuat prakaryanya ya, buat sebagus mungkin. Nah, untuk adik-adik di rumah masih ada kesempatan nih untuk adik-adik kelas Indria tadi umur 1 tahun sampai umur 6 tahun. Ayo masih boleh menjawab pertanyaan ya kelas Indria. Oke adik-adik, kita sudah mengikuti sekolah minggu berbakti. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Apalagi Kak Vanes? Menyaksikan penampilan-penampilan. Menyaksikan penampilan dan apa Kak Karen? Menaikkan pujian. Nah, pasti adik-adik di rumah terberkati ya. Nah, hari ini Karita mau kasih pengumuman untuk adik-adik.
Tetap ingat untuk sekolah Minggu. Sekolah minggu setiap hari Minggu jam berapa? Jam 8 pagi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setelah acara ini terus perhatikan untuk pengumuman pemenang kuis setelah ini ya. Kemudian untuk acara SIR Sekolah Injil Liburan, pendaftarannya sudah ditutup karena sudah memenuhi kuota. Nah, adik-adik, tetap ingat untuk jaga kesehatan, Rajin berdoa. Dan membaca Alkitab. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.